Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto. Salah satu pembahasan kita adalah tentang motivasi. Eh, Jadi ada beberapa motivasi diri, motivasi perusahaan supaya eh, kapasitas kita itu akan menjadi lebih bagus lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita sebagai manajemen, sebagai CEO, sebagai pengelola suatu usaha itu tentunya mempunyai karyawan atau rekan kerja sebetulnya. Karyawan atau rekan kerja mana yang akan kita pilih itu tentunya juga harus diketahui oleh calon karyawan itu sendiri. Jadi akan kita sampaikan 3 sifat yang disukai oleh suatu perusahaan. Nah, ini yang 3 sifat ini apa? Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama tentunya yang profesionalitasnya tinggi. Karena apa arti dari profesional? Nah, profesional inilah yang dicari. Namanya aja namanya dengan profesi. Nah, jadi masing-masing orang itu mempunyai profesi yang spesifik, keahlian yang spesifik sesuai profesinya. Oleh karena itu profesional atau profesionalismenya adalah mengerjakan sesuatu sesuai profesinya dan akan dibayar sesuai dengan profesinya itu. Namanya profesional gitu. Ya di pasaran profesi ini tuh sekian misalnya. Itulah sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kalau orang kerjanya adalah profesional kan gitu. Jadi profesional itu adalah mengerjakan sesuatu yang tadi sesuai dengan aturan SOP yang ada. Itu namanya profesional. Itulah yang dicari. Profesionalnya yang tinggi. Contohnya dia kalau security makanya dia profesional tinggi ya disiplin, shift-shiftnya gantinya tepat waktu, kemudian ditambah dengan bela diri contohnya, nah itu namanya profesionalismenya tinggi yang dicari sesuai dengan pekerjaan masing-masingnya tadi, itu ya yang tinggi. Nanti misalnya yang profesionalismenya misalnya rendah ya jelas tidak diinginkan oleh suatu perusahaan dari beberapa jenjang profesi yang ada gitu ya yang diinginkan. Jadi kalau ini contoh ya bagian keuangan misalnya, yang namanya profesional ya sudah biasa, sudah menghitung laba rugi pajak dan itulah. Nah, kalau itu tidak paham nggak bisa namanya nggak profesional lah kayak gitu. Nah, karena ini profesional harus dibayar sesuai dengan itu tadi SOP yang ada. Nah, kata-kata profesional sendiri kalau sesuai aturan yang berlaku dan tidak bengkok-bengkok, nah, namanya profesional kan gitu. Itu yang dibutuhkan pertama. Profesional berkaitan dengan skill, dengan keahlian tertentu. Apakah hanya itu saja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan? Tentunya tidak. Yang kedua, yang sangat penting juga, apalagi
Yang kedua adalah loyalitas. Nah, loyal itu ya artinya gampangnya setia gitu. Setia pada perusahaan. Oh, jadi artinya apa? Apakah memang yang suka lembur terus, pulangnya malam terus? Nah, belum tentu. Yang penting adalah kontribusinya. Gitu. Loyal itu adalah kontribusi, support nyata kepada perusahaan. Support nyata ya. Gitu. Namanya mendukung penuh pada perusahaan. Jadi belum tentu tadi yang waktunya pas-pas itu tidak loyal. Ciri yang loyal bukan berarti nurut terus, bukan, tapi juga harusnya justru mampu memberikan masukan, mengkritik kebijakan-kebijakan yang memang kalau itu dilaksanakan bisa merugikan perusahaan dan artinya merugikan dia sendiri gitu. Ini yang ciri-ciri dari justru orang yang loyal itu seperti itu. Jelas tujuannya untuk memperbaiki, mempertahankan perusahaan, bukan kepentingannya sendiri, bukan kan gitu. Itu adalah yang loyal. Ya arti gampangnya tidak pindah-pindah, supportnya tinggi, passionnya tinggi, ciri-cirinya kan itu membantu penuh perusahaan siang dan malam, itu memberikan masukan-masukan yang konstruktif supaya tetap bagus. Itulah loyalitas. Nah ini sangat penting yang harus diketahui oleh seorang karyawan tadi. Karena sudah tahu ya dua apa yang dicari itu yang profesionalismenya tinggi dan loyalitasnya tinggi, dua. Nanti kurang satu lagi yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah integritasnya yang tinggi. Itu. Integritas apa? Integritas itu yang berkaitan dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai yang bagus-bagus. Nah, itu artinya penuh. Nah, kalau nggak penuh ya nggak penuh sekali nggak apa-apa, tapi tinggi gitu. Penuh makanya. Misalnya integritas itu berkaitan dengan kebaikan tadi salah satunya kejujuran misalnya. Nah, integritasnya tinggi artinya gitu dari 100% dia itu bisa dipastikan kalau 99 benar ngomongnya, jujur. 1% mungkin kadang bohong sedikit kan itu integritasnya termasuk tinggi. Tetapi kalau dipersenkan 100%, ya kan. Kalau dia itu bohong sama jujurnya itu 50% ya dimasukkan integritasnya rendah. Itu salah satu arti integritas seperti itu untuk parameter jujur gitu. Parameter yang lain nggak banyak gitu. Dari kan ditanya kebaikan. Kalau ini misalnya mengerjakan kebaikan, tapi juga mengerjakan keburukan, berarti kan belum 100% atau persentasenya belum tinggi, makanya integritasnya rendah. Nah ini sangat dibutuhkan untuk suatu perusahaan. Ini berkaitan dengan citra, karena itu bisa co-branding. Jadi, kalau Bapak itu udah pastilah bagus. Ini kalau dan itu marketing penting sekali integritas ini. Saya yakin kalau yang ngomong Bapak itu udah pastilah benar yang diomongkan. Jadi aku mau belilah karena itu, nah kan gitu. Karena itu integritas itu tadi. Jadi ketiga-tiganya itu profesionalitas, loyalitas, dan integritas itu yang tinggi tentunya itu yang dibutuhkan suatu perusahaan. Kalau itu tiga itu bisa diperoleh karyawan itu ya perusahaan untungnya sangat besar.
Jadi bagaimana kalau itu tidak tercapai tiga-tiganya itu? Mana yang didahulukan sebenarnya antara eh, itu tadi profesionalitasnya yang tinggi, loyalitasnya yang tinggi, dan integritas. Ya kalau saya ditanya milih yang eh, loyalitas atau integritasnya tinggi, ini kan berkaitan dengan attitude, watak. Nah, kalau ini kan sulit diubah. Tapi kalau profesionalis itu bisa dipelajari itu. Itu kan berkaitan dengan skill, kemampuan bisa ditingkatkan. Beda dengan watak. Yang loyalitas, integritas itu berkaitan dengan watak. Sehingga tidak pepatah mengatakan, dalam bahasa Jawa itu, atau tadi saya terjemahkan. Nek watuk iku iso diobati. Nek watak angel diowahi. Ya, artinya gini, kalau batuk itu bisa disembuhkan. Kalau watak sifat, nah, itu sulit diubah gitu. Nah, makanya kita pilih yang itu tadi. Tapi kalau keterampilan kan bisa dikursuskan, bisa disekolahkan kan gitu. Nah, inilah tiga sifat utama eh, seorang karyawan yang akan mempunyai nilai lebih dalam suatu perusahaan kan gitu. Ini yang sangat eh, dibutuhkan tiganya, tapi prioritas yang mana sudah saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi itu saja pemirsa, tiga sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang karyawan teladan. Wah, gitu supaya memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.